baik, terima kasih atas kedatangannya pada pagi hari ini memenuhi undangan kita untuk pertemuan P2K2. Jadi, ibu-ibu sebelum kita memulai materi kita pada saat ini, salah seorang dulu dari ibu ini membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar pada pagi hari ini, berkati kami. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, pada hari ini kita akan masuk pada materi yang baru pada sesi 12, yaitu pencegahan, penelantaran, dan eksploitasi pada anak. Jadi pada modul perlindungan anak ini, tentu pada sesi 11 pada bulan yang lalu, kita sudah belajar tentang apa dulu judul daripada materi kita pada sesi sebelumnya. Upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak-anak. Ya, berikan tepuk tangan dulu buat Ibu Fitri. Jadi sudah paham dia judul materi kita pada bulan yang lalu. Jadi Ibu, pada upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak, apa saja yang ibu-ibu tahu tentang materi tersebut? Pengertian anak dan hak-hak anak. Ya, bagus sekali mengenai pengertian anak dan hak-hak anak. Jadi, terima kasih dulu Ibu Vivi. Anda sudah paham materi kita pada minggu yang lalu. Jadi pada hari ini kita akan masuk pada sesi 12, yaitu pencegahan, penelantaran, dan eksploitasi pada anak. Jadi kita dulu harus mengerti apa itu yang namanya eksploitasi. Jadi di sini tolong diperhatikan di depan. Eksploitasi adalah memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun immaterial. Jadi contoh-contoh daripada eksploitasi pada anak ini ibu-ibu seperti yang pertama, anak yang dilacurkan. Tentu ibu-ibu paham itu. Biasanya di kota-kota besar ada seorang ibu yang memberikan anaknya atau menjual anaknya kepada mucikari untuk dijadikan jadi pelacur di kota-kota besar. Jadi di Nias ini tidak ada sama kita itu. Yang kedua itu mengenai pornografi. Jadi ada juga orang tua, bukan di Nias ini, yang mungkin di kota-kota besar ya, memberikan anaknya untuk masuk film-film pornografi. Jadi yang berikutnya, anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Jadi ada juga itu anaknya ya digunakan ya untuk, contohnya kalau ada anaknya yang cacat digunakan untuk mengemis dan lain sebagainya. Biasanya ini seperti yang saya bilang tadi di kota-kota besar. Yang seterusnya, ibu-ibu, pemanfaatan tenaga. Perhatikan ya, ini contoh-contoh eksploitasi. Jadi di sini kita menyuruh, ya, berarti inisiatif orang tua menyuruh anaknya untuk bekerja. Salah satu contohnya adalah kita suruh anak kita untuk bekerja di proyek, walaupun usianya masih usia anak sekolah, tapi kita usahakan anak itu untuk bekerja di proyek. Tujuannya apa? Untuk dapat material atau gajinya kita ambil. Jadi kita usahakan jangan terjadi pada diri kita dan pada diri anak kita hal tersebut. Ibu janji dulu itu ya? Janji. Jadi alhamdulillah sudah dijanji. Jadi yang berikutnya adalah memanfaatkan kepolosan dan keluguan anak. Di sini arti daripada kata memanfaatkan kepolosan dan keluguan pada anak ini, yaitu biasanya orang tua itu, ya karena anaknya sudah pendiam, tidak banyak-banyak, jadi dia bisa ya membuat anaknya supaya mau atau ingin menikah pada usia yang muda. Ada itu. Jadi contohnya, ada anaknya di rumah, ya anaknya ini juga lugu, pendiam, dan lain sebagainya. Polos namanya. Jadi dia usahakan anaknya ini menikah walaupun yang usianya masih usia sekolah. Jadi secara tidak langsung dia dapat keuntungan kalau dia sudah menikahkan anaknya tersebut.
Yang kedua, anaknya dijual. Ada lagi itu. Contohnya yang saya bilang tadi, anaknya lagi dijual kepada orang lain untuk ada itu melunasi utang atau bagaimana. Jadi ada orang tua seperti itu. Mudah-mudahan ibu-ibu ya di daerah kita di Nias ini tidak pernah saya dengar hal-hal seperti ini. Itulah yang kita syukuri. Jadi belum tentu ke depan. Makanya kita belajar pada hari ini supaya hal-hal ini tidak kita lakukan kepada keluarga kita. Sudah paham kan? Sudah, Pak. Unsur-unsur eksploitasi. Jadi di sini ibu-ibu kita akan juga belajar mengenai unsur-unsur eksploitasi ini pada anak. Yang seperti yang saya jelaskan tadi ada keuntungannya. Apa keuntungan ya bagi orang tua itu? Yaitu pertama adalah uang. Kalau dikasihnya anaknya untuk melacur di situ, mengemis dan lain sebagainya, konsep daripada orang tua adalah supaya dapat uang. Itu dia. Jadi itu adalah konsep yang salah. Tidak boleh diterapkan dalam keluarga KPM kita atau ibu-ibu yang ada di sini. Tidak boleh. Ya. Yang seterusnya inilah akibatnya. Ya. Jadi apa akibat daripada eksploitasi pada anak ini yang dilakukan orang lain? Yang pertama adalah anaknya putus sekolah. Berarti tidak sambung sekolah lagi, putus. Yang kedua adalah perkembangan fisik anak terganggu. Yang ketiga menjadi penakut, murung, dan lain sebagainya. Baru yang keempat adalah anak terkena PMS atau penyakit menular seksual. Kalau dia di pelacuran berarti kena dia penyakit AIDS dan HIV. Baru cita-cita anak itu atau masa depannya akan kehilangan. Anak berpotensi mengulangi kembali eksploitasi yang dialaminya terhadap keturunan berikutnya. Contohnya dia telah dieksploitasi tadi oleh ibunya, maka kalau dia punya anak, maka dilakukannya hal tersebut kepada generasi berikutnya. Baru yang ketujuh di sini kita akan kehilangan percaya diri. Baru yang berikutnya, maksudnya anak itu kehilangan percaya diri. Baru yang kedelapan, anak dapat terluka atau sakit-sakitan. Anak tidak punya waktu bermain. Anak bisa stres dan anak bisa berpisah dari orang tua, dari keluarga besarnya. Jadi bagaimana cara kita mencegah eksploitasi pada anak ini? Yang pertama, kita upayakan anak tetap di sekolah. Itulah dia kita PKH ini. Ya, kita usahakan anak kita di sekolah. Kedua, tidak menyuruh bekerja. Ya, yang mengganggu kegiatan bermain atau belajar anak. Kita tidak menyuruh anak kita sehingga terganggu rasa belajarnya. Ya, jangan seperti itu. Baru yang berikutnya, tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Jadi kalau kita punya anak perempuan di rumah, jangan kita biarkan ya dia bersama dengan orang lain tanpa pengawasan. Yang keempat, kita melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Ya, kita latih anak kita di rumah supaya tidak melayani orang-orang yang memang dia tidak kenal. Baru yang keenam, memberitahukan anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota. Yang ketujuh, tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Baru tidak membiarkan anak bermain dengan HP, internet tanpa pengawasan. Nah, ini dia kuncinya ini. Rata-rata anak-anak sekarang punya HP. Ya. Jadi harus waspada orang tua di situ. Harus mewaspadai itu. Ya, harus ada pengawasan orang tua. Ini yang perlu ditekankan sekarang ini. Pada zaman teknologi ini banyak sekali anak-anak yang terjerumus pada internet ini. Jadi harus ada pengawasan orang tua. Baru yang ke-10 ya, kita meluangkan waktu untuk bercekraman atau bercerita terhadap anak. Ya, kenali guru di sekolah atau guru ngaji mereka. Jadi kita harus mengenal guru mereka di sekolah. Baru yang berikutnya, kita juga harus mengenali teman-teman anak-anak kita di sekolah atau dimanapun di lingkungan. Kita harus mengenal mereka. Baru kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka. Yang seterusnya, tidak menjaminkan anak untuk utang. Berarti tidak boleh.
yang menjaminkan anak kita untuk membayar utang. Pak, kelahiran untuk anak. Berarti kalau kita mengakui bahwa dia itu anak kita harus membuat akta lahir, kita masukkan dalam kartu keluarga. Masih anaknya sudah masuk SD, masih belum masuk dalam kartu keluarga. Mudah-mudahan dengan kita belajar seperti ini nanti dimasukkan anak-anaknya semua pada kartu keluarga. Sudah paham ibu-ibu? Sudah, Pak. Berarti bagi ibu-ibu yang tidak memasukkan anaknya dalam kartu keluarga, berarti itu adalah termasuk contoh-contoh daripada eksploitasi pada anak. Next. Ya, di sini pada poin yang terakhir ini yaitu membuat akta kelahiran untuk anak. Ya, apa manfaatnya? Yang pertama, identitas sah anak. Berarti ada identitasnya. Memastikan asal-usul anak. Ya, mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak. Yang seterusnya mencegah menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Kepastian mendapatkan hak waris sebagai dasar pembuatan dokumen dan lain sebagainya seperti KTP, SIM dan lain sebagainya. Pesan-pesan kunci. Nah, inilah kunci daripada materi kita pada eksploitasi pada anak ini. Yang pertama, tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Berarti kalau kita tidak memenuhi hak-hak anak itu adalah bentuk daripada penelantaran anak atau eksploitasi pada anak. Yang kedua, sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Yang berikutnya, segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi pada anak. Dan yang terakhir adalah orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Jadi mudah-mudahan dengan materi yang kita jelaskan ini, ibu-ibu sudah paham. Ya, tujuannya adalah hanya satu. Ya, tujuannya adalah hanya satu. Kita mampu memahami, ya, menjelaskan, memberikan contoh yang konkret, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya anak kita itu jangan kita biarkan masa depan anak kita hancur. Kita usahakan anak kita supaya sukses. Sudah paham ibu-ibu? Sudah, Pak. Baik, sekian materi kita pada hari ini dan salah satu dari ibu-ibu membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah belajar, berkati kami. Amin. Amin.